slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Honda bawa perangkat baru dalam tes Jerez. Honda telah memasang turbo dan indikasi dari para pembalap dalam tes MotoGP Valencia telah diubah menjadi bagian baru yang akan diuji oleh tim pengembangan, yang dipimpin oleh Ramon Aurin, di Jerez mulai Selasa, 19 Desember 2023. Mengambil keuntungan dari peraturan konsesi baru, yang memberikan jumlah ban yang lebih banyak dan hari uji coba tidak terbatas, Honda telah menyewa Circuito de Jerez Angel Nieto hingga Rabu depan. 2 hari uji coba terakhir tahun 2023 akan dimanfaatkan tim WSBK dan MotoGP Honda. Di bawah bimbingan Ramon Aurin, insinyur yang bertanggung jawab atas tim uji coba dan pengembangan Honda, tes rider Jerman, Stefan Bradl, akan berada di atas RC213V 2024 pada Selasa. Motor yang telah diuji coba secara perdana pada tes pasca musim MotoGP Valencia, di mana pembalap Jerman itu tidak hadir. Pilot pertama Honda, Joan Mir dan rekrutan baru Luca Marini, telah menjajal motor baru tersebut. Kesan yang muncul setelah hari pengujian itu sangat optimis, baik untuk Mir di depan publik maupun Marini. Pembalap Italia itu tidak dapat memberikan pernyataan apapun karena ia masih terikat kontrak dengan VR46 hingga akhir tahun, meskipun merasa senang dengan motor barunya. Saya cukup senang, ini adalah pertama kalinya dalam tes bahwa mereka benar-benar membawa sesuatu yang berhasil, kata Mir, setelah menguji untuk pertama kalinya prototipe yang dikembangkan Honda untuk musim 2024. Kami mencoba banyak hal dan kami tidak punya waktu untuk memasang ban lunak untuk mengejar waktu, tapi saya sangat senang, potensinya berbeda. Lebih panjang dan juga lebih ringan, itulah kenyataannya. Ini adalah langkah awal untuk memiliki motor yang kompetitif. Perjalanan masih panjang tapi ini langkah yang bagus, tambahnya. Yang juga mendapat kesempatan untuk menguji prototipe baru Honda adalah Johann Zarco, pembalap Prancis berpengalaman yang tiba di LCR setelah bergabung dengan Yamaha Tech 3, KTM, dan Pramac. Motor baru sudah menjanjikan, Honda tetap lembur dengan segudang eksperimen untuk ancang-ancang sambut MotoGP 2024. Luca Marini diproyeksikan jadi juara. Keseriusan Honda untuk bangkit terlihat dari langkah mereka untuk memaksimalkan waktu yang tersedia demi mempersiapkan calon kuda besi baru. Sebagaimana diberitakan motorsport.com, Honda akan menggelar tes privat selama 2 hari mulai Selasa, 19 Desember 2023, di sirkuit Jerez, Jerez de la Frontera, Spanyol. Mereka menggunakan jatah 2 hari terakhir untuk pengujian pada tahun 2023 bagi ajang MotoGP dan World Superbike. Tes privat ini akan diikuti oleh pembalap penguji mereka Stefan Bradl bersama tim penguji yang dipimpin oleh kepala kru Ramon Aurin. Bradl akan menjajal versi purwarupa dari RC213V 2024 yang telah dijajal Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco, dan Takaaki Nakagami dalam tes pasca musim di Valencia pada tanggal 28 November lalu. Seperti diketahui, sinyal positif hadir saat komentar bernada semringah hadir, terutama dari Mir yang tidak punya batasan kontrak untuk berkomentar dan menjajal motornya paling lama. Honda berhasil membawa sebuah motor yang benar-benar terlihat berbeda dan bukan sekedar sebuah perombakan. Sejujurnya, saya sangat senang. Ini pertama kalinya saya bisa merasakan perbedaan sejak saya tiba di Honda, ujar Mir yang bergabung dengan Honda pada musim lalu. Adapun Marini dan Zarco yang merupakan rekrutan anyar masih belum bisa berkomentar. Meski demikian, Marini, yang akan menjadi tandem Mir di tim pabrikan Repsol Honda, tidak butuh waktu lama untuk mencetak waktu lap yang kompetitif. Dengan waktu lap yang dipangkas secara progresif ala Marini, adik Valentino Rossi itu menutup tes pasca musim sebagai rider tercepat Honda dengan catatan waktu 1 menit 29,956 detik. Marini hanya sedikit lebih pelan dari catatan terbaiknya, 1:29.901 detik di kualifikasi pada seri terakhir MotoGP Valencia di mana dia mengendarai motor Ducati. Tes sudah selesai, sensasi yang bagus dan skuad yang luar biasa.
sekarang waktunya untuk rileks dan fokus menghadapi 2024, tulis Marini dalam unggahan di Instagram. Sedangkan kepala tim LCR, Lucio Cecinello, membeberkan bahwa Zarco merasakan perbedaan besar antara motor RC213V 2023 dengan RC213V 2024. Dia merasakan perbedaan besar dalam corner entry dan grip ban belakang. Kami terkejut. Itu terlihat seperti sebuah kemajuan yang signifikan, ungkap Cecinello. Mir secara khusus menyoroti perubahan motor Honda yang lebih ringan kendati lebih panjang sehingga membawa banyak potensi besar. Kerja keras Honda belum berakhir meski impresi positif telah hadir. Pasalnya Stefan Bradl juga akan menjajal komponen-komponen baru yang telah dikembangkan dari markas utama Honda di Jepang. Beberapa pembaruan di antaranya, kabarnya, dikerjakan berdasarkan masukan dari Mir DKK, setelah tes pasca musim di Valencia. Ini juga merupakan sinyal bagus semenjak beberapa pembalap Honda sebelumnya mengeluh bahwa umpan balik mereka kurang didengarkan. Menurut Cecinello, satu masukan yang secara spesifik disampaikan adalah penyeimbangan distribusi berat untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kalau kita memperhatikan semua kecelakaan yang terjadi pada 2023, penyebab utamanya adalah kehilangan grip bagian depan, terang Cecinello. Kami meminta motor dengan keseimbangan berbeda dan dengan titik pusat gravitasi didorong ke belakang, imbuh mantan pembalap itu. Honda, yang menjadi juru kunci klasemen konstruktor, mendapatkan booster dalam menghadapi MotoGP 2024 karena perubahan aturan konsesi. Pabrikan asal Asaka itu berhak mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam pengujian, salah satunya berupa waktu dan lokasi tes yang tidak terbatas. Para pembalap reguler mereka juga diperbolehkan untuk mengikuti tes Sakedon yang dihelat sebelum tes pramusim di Sepang pada Februari mendatang. Meski demikian, belum diketahui apakah pembaruan yang sedang dijajal Bradl bakal tersedia saat persiapan menuju musim baru dilanjutkan. Belum nyerah, KTM bakal tambah tim satelit lagi di MotoGP 2025. Upaya KTM memiliki tim ketiga di MotoGP 2024 dipastikan batal karena pihak Dorna Sport tak memberikan lampu hijau. Meski begitu, KTM belum mau menyerah dan akan berusaha lagi membuat tim satelit tambahan untuk MotoGP 2025 mendatang. Seperti diketahui, pada MotoGP 2023 lalu, KTM mencoba untuk membujuk beberapa tim satelit untuk bergabung dengan mereka, tetapi tak ada yang mau melakukannya. Dorna Sport selaku promotor pun masih tak memberikan slot tim baru sehingga akhirnya rencana mereka untuk menambah tim di musim 2024 gagal. Karena itu, Bayer mengatakan bahwa fokus KTM saat ini adalah mempersiapkan materi-materi baru untuk tim pabrikan mereka, yakni Red Bull KTM dan tim satelit. Gas-gas Teh Tri untuk menyambut MotoGP 2024. Semua itu akan dicoba dalam tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia, pada Februari tahun 2024 mendatang. Setelah musim ini, seluruh fokus kami tertuju pada musim 2024. Penyelesaian materi baru dan membawa Pedro Acosta bersaing di kejuaraan dunia MotoGP kini menjadi prioritas, kata Bayer dilansir dari Speedweek, Selasa tanggal 12 Desember tahun 2023. Bos KTM, Pete Bayer makin ngotot boyong Husqvarna. Akan tetapi, Bayer membeberkan bahwa KTM memang masih punya keinginan untuk memiliki tim satelit kedua alias tim ketiga mereka di MotoGP pada 2025 mendatang. Sebab menurutnya hal itu akan menjadi keuntungan bagi merek asal Austria tersebut. Pete Bayer juga berpotensi membawa Husqvarna ke MotoGP. Adanya tambahan tim dapat membantu KTM dalam hal pengembangan terhadap proyek mereka. Menurut Bayer, keputusan bahwa KTM bakal mencoba untuk memiliki tim ketiga bakal dilakukan pada awal musim depan. Kami ingin membuat keputusan akhir dalam 3 bulan pertama musim baru, apakah kami mengincar tim MotoGP ketiga. Jika Anda bertanya kepada saya hari ini, saya akan menjawab, ya, saya ingin tim ketiga. Karena ada keuntungan dengan 6 pembalap, bukan 4, jelas Bayer. Anda memiliki lebih banyak waktu lintasan di Grand Prix, Anda dapat membandingkan lebih banyak data, Anda memiliki lebih banyak ruang untuk memulai tempat di samping 4 pembalap teratas ketika talenta muda, baru, dan pendatang baru kembali tampil baik.
Anda kemudian dapat memiliki kesempatan untuk merespons dan mempertahankan bakat tersebut dalam tim. Tambahnya, 2 tempat tambahan di MotoGP akan sangat membantu proyek kami. Itu sebabnya kami akan mengadakan diskusi dengan seluruh tim pelanggan yang kontraknya dengan perusahaan sepeda motor tersebut akan berakhir, pungkasnya. Namun, dengan kondisi yang ada saat ini, tampaknya satu-satunya pilihan mereka adalah memboyong Husqvarna ke MotoGP, dengan rider yang jadi bidikan adalah Enea Bastianini. Selain itu ada juga opsi baru untuk menambah tim adalah merekrut LCR. Pasalnya, tim milik Lucio Cecchinello itu belum memiliki kesepakatan baru sebagai tim satelit dengan Honda setelah kontrak mereka habis pada akhir musim 2024. Brad Binder dan Jack Miller, sementara Trackhouse Racing, yang baru akan debut musim depan, berencana untuk berkolaborasi dengan Aprilia lebih dari setahun. Begitu pula dengan Gresini Racing yang sudah memperpanjang kontrak dengan Ducati hingga akhir musim 2025. Sementara tim VR46 Racing kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Yamaha pada musim 2025 mendatang. Alhasil, sementara ini satu-satunya tim yang bisa dibujuk oleh KTM untuk bergabung dengan mereka adalah LCR. Jika LCR masih kontrak dengan Honda, KTM akan membentuk tim baru Husqvarna ke MotoGP. Pasalnya Husqvarna adalah tim independen yang sukses di kelas Moto2 maupun Moto3, sama halnya dengan Gas Racing Team. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.